Pemerintahan yang ideal menurut ajaran legalisme Han Veitze. Periode perang antar negara telah memberikan pengaruh yang begitu signifikan bagi perkembangan pemikiran atau filsafat di Kekaisaran Cina. Selama periode ini, banyak pemikir bermunculan yang menawarkan visi ajarannya kepada negara atau kekaisaran sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan kekacauan akibat perang. Salah satu pemikir yang menawarkan visinya dalam menjaga stabilitas negara adalah kaum legalis, dengan tokoh terkenalnya yakni Han Veitze. Konsep pemikiran Han Veitze merupakan hasil sintesis dari ketiga konsep, yaitu Fa, Xi, dan Shu. Dalam ajarannya ini, Han Veitze tidak menekankan moral sebagai dasar menjaga stabilitas negara. Lalu, bagaimanakah membentuk sistem pemerintahan yang ideal menurut ajaran legalisme Han Veitze? Sekilas tentang kaum legalis dan Han Veitze. Kaum legalis merupakan kelompok yang berusaha memperjuangkan stabilitas negara yang dibentuk dari asumsi bahwa manusia pada dasarnya jahat atau buruk. Maka, menurut mereka, dalam menciptakan stabilitas dibutuhkan, pertama, penguasa yang kuat dan menciptakan aturan yang ketat. Kedua, sistem pemerintahan yang memungkinkan setiap orang mengejar kepentingannya sekaligus menguntungkan negara serta mencegah pejabat berambisi menumbangkan kekuasaan penguasa. Han Veitze merupakan salah satu tokoh termasyhur dari kaum legalis ini. Ia kemungkinan lahir pada tahun 280 sebelum Masehi dan belajar di bawah bimbingan filsuf Konfusianisme terkemuka yakni Sun Tzu. Han Veitze banyak menulis dan menawarkan berbagai pemikiran filosofisnya kepada kaisar tetapi selalu ditolak. Namun, Raja Kekaisaran Qin senang dengan pemikiran filosofis Han Veitze sampai menawarkan sebuah jabatan. Pada akhirnya, Kaisar Qin tidak mempercayai Han Veitze karena masih keturunan Kekaisaran Han dan juga dipengaruhi oleh Li Shi. Han Veitze kemudian dipenjara dan mati karena meminum racun yang diberikan oleh Li Shi. Konsepnya dipengaruhi oleh tiga tokoh besar. Pertama, Sang Yang. Ia memberi penekanan pada Fa, di mana hukum itu sangat penting, sehingga kesetiaan kepada hukum negara lebih utama ketimbang pada keluarga. Kedua, Shen Tao. Ia menekankan Xi, kekuasaan, untuk memaksakan kepatuhan dan kemampuan ini selalu tampil bersamaan dengan kekuasaan. Ketiga, Shen Buhai. Ia menekankan pada Shu atau metode, di mana para penguasa tidak boleh membuat keputusan sendiri, melainkan harus diawasi oleh serangkaian aturan. Ajaran legalisme Han Veitze. Legalisme yang dicetuskan oleh Han Veitze merupakan sebuah filsafat politik pragmatis dan pandangannya akan pemerintahan yang efektif dan efisien berpegang pada karakter dasar manusia, yakni manusia pada dasarnya jahat atau buruk. Sudut pandang ajaran legalisme Han Veitze hanya terpaku pada pemerintahan, maka dia pun menawarkan tiga gagasan pokok tentang pemerintah, yakni pertama, Xi atau kekuasaan memerintah. Hal ini mengandaikan adanya suatu sistem yang mengelola negara, maka hal pertama yang dilakukan adalah membuat hukum, karena melalui hukum, rakyat akan mengetahui apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kedua, Shu atau seni memerintah. Memahami tabiat manusia agar dapat memilih dan menempatkan pegawai secara tepat sesuai kemampuan yang dimiliki, agar pemerintahan diisi oleh orang-orang yang berkompeten yang mampu memenuhi tugasnya. Ketiga, Fa atau hukum memerintah. Negara mesti memiliki hukum atau aturan tertulis dan dijalankan dengan sistem yang jelas serta diterapkan melalui ganjaran dan hukuman. Maka hukum itu harus jelas agar negara dapat berjalan dengan baik dan damai. Pemerintahan yang ideal menurut Han Veitze. Pemerintahan yang ideal pertama-tama mesti melihat bahwa setiap manusia memiliki obsesi tunggal yang menjadi landasan dalam menyusun sebuah sistem pemerintahan agar masyarakat menggunakan kepentingan pribadi untuk memajukan negara. Stabilitas dalam negara pertama-tama tercipta
jika penguasa membuat hukum atau undang-undang secara tertulis. Dengan adanya hukum tertulis, dapat dibedakan secara jelas siapa yang berjasa dan siapa yang merugikan negara. Hukum yang tertulis juga mesti mengatur kehidupan para pejabat pemerintahan, seperti membatasi kebijakan seorang pejabat yang semata-mata didasarkan pada kepentingan pribadi dalam mencari keuntungan. Pada akhirnya, hukum mesti berlaku bagi semua orang, sehingga hukum yang dibuat oleh pemerintah haruslah jelas dan dimengerti semua orang. Pemerintahan yang ideal juga jika pemerintah memiliki dua pegangan, yakni imbalan dan hukuman, atau biasa disebut dengan istilah two handles. Melalui dua pegangan ini, masyarakat akan setia dan takut untuk membuat pelanggaran, sehingga terciptalah kedamaian dan stabilitas dalam negara. Selain itu, penguasa dalam pemerintahan juga tidak boleh bertindak otoriter dengan mengambil alih semua kekuasaan penguasa, mesti menyadari bahwa tidak semua hal bisa ia lakukan. Tujuan utama adanya sebuah sistem pemerintahan yang baik adalah menegakkan ketertiban dan keadilan dalam hidup masyarakat, sehingga berdampak pada terciptanya stabilitas dalam negara. Pemerintahan atau penguasa mesti menjalankan pemerintahan dengan menerapkan su, si, dan fa. Karena dengan menerapkan ketiga hal ini, para penguasa tidak akan memerintah berdasarkan kepentingannya, melainkan berdasarkan hukum sebagai landasan utama stabilitas. Jadi, dalam usaha menciptakan kedamaian, keharmonisan, dan stabilitas dalam negara, Hanfeize tidak menggunakan patokan-patokan moral, melainkan berpatokan pada sistem pemerintahan. Menurut ajaran legalisme Hanfeize, negara akan damai dan harmonis jika memiliki sistem pemerintahan yang baik. Landasannya terdapat pada penerapan su, si, dan fa. Seperti halnya Machiavelli, Hanfeize menganggap bahwa urusan politik dan moralitas merupakan dua hal yang berbeda. Maka penguasa harus fokus menjalankan kekuasaannya dengan adil dan tegas dalam menerapkan hukum. Negara akan maju bukan dengan menghayati nilai-nilai moralitas, melainkan dengan menerapkan su, si, dan fa sebagai cara menciptakan sistem pemerintahan yang ideal.